Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yani, NIM B1A19278, kelas G angkatan 2019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia fisika. Yang pertama, materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki berat baik bentuk padat maupun gas dan cair dan menempati ruang. Hukum kekekalan massa atau dikenal juga sebagai hukum Lomonosov-Lavoisier adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Atau hukum kekekalan massa adalah massa dapat berubah bentuk tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru yang berupa hanya wujud dan ukuran. Sedangkan perubahan kimia, perubahan yang bersifat permanen, menghasilkan zat baru. Terjadi perubahan susunan zat, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati atau adanya gas gelembung endapan terhadap perubahan warna dan suhu. Unsur adalah zat paling sederhana yang tidak bisa diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Berdasarkan aturan J.J. Berzelius, yang pertama, lambang unsur terdiri dari satu huruf memakai kapital, contoh HONK. Yang kedua, lambang unsur yang terdiri dari dua huruf memakai huruf besar pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua. Contohnya Al, Mg, Ne. Senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Contoh senyawa NaOH, SO4, NaOH, H2SO4, H2O. Campuran. Pengertian campuran. Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya. Contohnya campuran air dan garam. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang masih terlihat bidang batasnya. Contohnya campuran minyak dan air. Selanjutnya, perbedaan senyawa dan campuran. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Komponen penyusun tetap, komponen senyawa kehilangan sistemnya semula, komponen penyusun dipisahkan dengan reaksi kimia. Sedangkan campuran terbentuk tanpa reaksi kimia. Komponen penyusun sembarang. Komponen penyusun memiliki sifat masing-masing. Komponen penyusun dapat dipisahkan dengan cara fisis. Pengertian energi. Energi adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu atau kemampuan untuk melakukan kerja. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi terbagi menjadi 4. Energi kinetik, energi potensial, energi panas, dan energi cahaya. Sistem periodik. Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan umumnya. Periode lajur horizontal dalam sistem periodik. Golongan kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik. Menurut Johann Wiedebrunner 1817, mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat ke dalam 3 kelompok disebut triad. Menurut John Newland
1865 mengklarifikasikan 56 unsur di dalam 8 golongan berdasarkan kemiripan fisik. Menurut Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer 1869 dan 1864 menyusun tabel periodik berdasarkan massa atom, menyusun tabel periodik unsur berdasarkan valensi. Menurut Henry Moseley 1914 menentukan hubungan panjang gelombang X-ray dengan nomor atom. Orang pertama menyusulkan sistem periodik modern. Sistem periodik dibagi 8 golongan, utama dan transisis. Yang selanjutnya, ikatan ion. Ikatan ion terjadi jika terdapat serah terima elektron dalam ikatan tersebut. Contoh pada ikatan ion NaCl di mana Na11 sama dengan 281, Cl17 sama dengan 287. Pada ikatan tersebut, atom Na akan melepas 1 E dan Cl akan menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Selain itu, atom yang menerima elektron memiliki elektronegatifan lebih besar. Selanjutnya, ikatan kovalen. Ikatan kovalen, pemakaian bersama elektron dalam suatu senyawa disebut sebagai ikatan kovalen. Jenis-jenis ikatan kovalen yang pertama, ikatan kovalen tunggal atau memakai pasangan elektron secara bersama. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap dua atau memakai dua pasangan elektron secara bersamaan. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap tiga atau pemakaian tiga pasangan elektron secara bersama. 4. Ikatan kovalen polar. Kelima, ikatan kovalen nonpolar. Keenam, ikatan kovalen koordinasi. Senyawa kovalen polar terbentuk dari sumber yang berbeda, tidak simetris, ada pi di atom pusat, larut dalam air dan pelarut polar, memiliki dua kutub distribusi elektron tidak merata, ada pi dan memakai perbedaan keelektronegatifan. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk dari unsur sejenis, simetris, tidak ada pi di atom pusat, tidak larut dalam air dan pelarut polar, tidak memiliki dua kutub distribusi elektron merata, tidak ada dan elektron sama. Ciri-ciri ikatan kovalen dan nonpolar. Yang selanjutnya, ikatan logam dan hidrogen. Yang pertama, ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom dan logam. Ciri-ciri ikatan logam yang pertama seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Yang kedua, memiliki sedikit elektron valensi, mudah melepas dan membentuk ion plus. Ketiga, elektron-elektron valensi berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Sifat-sifat ikatan logam yang pertama, energi ionisasi rendah. Kedua, banyak orbital kosong. Klarifikasi ikatan logam yang pertama, ikatan logam pada unsur transisi. Kedua, ikatan logam pada unsur golongan utama. Selanjutnya, ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang terbentuk antara molekul yang sangat polar dan mengandung hidrogen. Macam-macam ikatan hidrogen. Yang pertama, ikatan hidrogen intermolekular terjadi pada molekul yang berbeda. Kedua, ikatan hidrogen intermolekular atau terjadi pada satu molekul dalam satu senyawa. Sifat kekuatan hidrogen. Yang pertama, titik didih senyawa hidrokarbon. Yang kedua, sifat larut. Ketiga, struktur DNA. Keempat, titik didih air dan sifat kohesi. Terakhir,
Ikatan van der Waals merupakan ikatan antara gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi sehingga fasenya berubah menjadi fase cair dan saat mencapai temperatur yang sangat rendah. Gaya van der Waals ialah jumlah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara molekul selain yang disebabkan oleh ikatan kovalen maupun interaksi elektron ion dengan molekul netral atau bermuatan lainnya. Klarifikasi gaya van der Waals. Yang pertama, interaksi ion dipol, 2 interaksi dipol-dipol, 3 interaksi ion dipol terinduksi. Selanjutnya, faktor terjadinya gaya van der Waals. Pertama, dipol permanen, polar, dipol London, non-polar, dipol triduksi, sesaat, polar, non-polar. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals: jumlah elektron dalam atom atau molekul membentuk molekul. Ketiga, kenaikan titik didih gas. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.